Halo guys, ketemu lagi dengan saya. Ya cukup lama juga ya saya nggak nge-vlog, mohon maaf sebelumnya karena kesibukan saya. Untuk kali ini saya ingin membahas mengenai perubahan yang terjadi di eh, apa visa, terutama visa kerja dan PR ya, resident visa di Selandia Baru. Ya. Tapi sebelumnya ada yang ingin saya himbau ya, bagi rekan-rekan yang eh, atau yang sudah melihat vlog saya atau yang baru kali ini melihat postingan saya ya, kemarin itu saya masih banyak mendapatkan message ya, email yaitu juga menanyakan bisa nggak bantu cari pekerjaan atau bisa nggak eh, apa eh, ibaratnya kayak saya jadi kayak 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 apa kayak agen kerja ya gitu ya. Selalu saya katakan begini, eh, ketika rekan-rekan melihat vlog saya dan rekan-rekan mau tahu gimana sih cari untuk bekerja di Selandia Baru, tolong deh vlog saya yang lain. Saya ada menjelaskan mengenai hal ini, ya. Kenapa? Karena untuk mencari pekerjaan, untuk bekerja ya di negara di luar negara Indonesia, itu nggak sesederhana kita misalnya mau kerja dari Jakarta, katakanlah saya mau kerja ke Bali, ya tidak sederhana itu, ya. Eh, ke sana kan nggak perlu visa, nggak perlu ini, nggak perlu itu gitu kan. Kemudian paling kita cuma bawa identitas diri sampai sampai di Bali ya atau di daerah yang tertentu dia cuma lapor diri aja mungkin ke RT, ke RW gitu ya. Sedangkan kalau kita kerja ke negara di luar negara Indonesia, itu ada kriteria-kriteria kriteria-kriteria sendiri ya. Apa yang dibutuhkan untuk dapat izin kerja dan sebagainya. Nah, jadi itu. Oke, kembali ke ke visa ya. Saya sebenarnya ingin sudah lama mungkin dari November tahun kemarin ingin membahas hal ini. Cuma karena masih simpang siur, saya jadi takut ya, malah takut salah, ntar malah malah akhirnya membuat rekan-rekan jadi jadi salah, ambil salah langkah ya. Oke, begini. Saat ini New Zealand sedang mempersulit visa bagi imigran ya. Eh, Gini deh, kita bahas student visa dulu. Student visa tidak banyak perubahan, cuma memang mempersulit mereka tuh mempersulit bagi target mereka tuh adalah orang-orang dari India, Pakistan, Bangladesh. Itu lagi dipersulit. Kenapa? Karena sudah banyak ya mereka di sini dan to be honest mereka itu banyak bikin masalah. Ya katanya mereka dibatasi. Nah, negara-negara lain sebenarnya enggak, kayak Indonesia tuh enggak, cuma kena imbas. Ya, saya nggak tahu Indonesia itu kena atau enggak. Ya, karena belum ada ya dari Indonesia yang mengatakan, wah saya kena nih, nunggunya lama begini-begini. Mungkin kalau ada bisa tolong share di halaman komen ya. Yang saya tahu tuh Filipina itu kena. Ada rekan ada kenalan saya yang mengatakan temennya itu ketahan ya. Itu yang saya tahu ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk working visa sama resident visa itu lebih dipersulit lagi. Nah, untuk dapat working visa atau PR ya kita katakan dari working visa itu kita mau ke PR kan. Kalau misalnya rekan-rekan saya working visa saya pengen settle di New Zealand. Nah, kita harus apply PR atau resident visa. Nah, itu dia punya gaji itu mulai dinaikkan. Tahun kemarin itu $24 ya minimal per jam per hour ya. Itu per tahun tuh harus dapat kalau nggak salah $45.000 ya per itunya untuk resident untuk working visa dan resident visa. Sekarang dinaikkan 2 kali lipat ya. Jadi harus kalau nggak salah $51 ya, $51 per hour. Dan ini memang cukup tidak masuk di akal ya. Nah, yang $24 ini bagaimana? Pertanyaannya, mereka masih bisa cuma on queue. Ya, mereka harus menunggu. Jadi yang akan diprioritaskan dulu tuh yang meridian gaji 2 kali lipat. Jadi seperti itu. Ya, jadi ini udah bukannya ya, baru berlaku tahun ini, tapi dia punya dia punya dia punya ininya sih udah dari tahun kemarin karena teman saya tuh banyak teman saya tuh yang resident visa ketahan udah ada yang setahun dan 1,5 tahun belum keluar.
Ya bahkan working visa mereka ada working visanya itu terkatung-katung sampai sekarang belum jelas gitu ya. Nah ini yang jadi masalah saat ini di New Zealand ya. Nah untuk rekan-rekan ya maksudnya bagaimana? Saran saya adalah saya bukan mau nakut-nakutin ya dengan saya posting ini, bukan mau nakutin, cuma ingin memberitahu supaya rekan-rekan bisa bisa mempersiapkan diri lebih baik ya. Ya kalau rekan-rekan ingin saya ingin mencoba mengadu nasib di Selandia Baru, silahkan saya katakan. Cuma persiapan diri rekan-rekan baik-baik. Baik secara mentalitas, yaitu harus siap selalu saya katakan mentalitas, kenapa? Karena kita pindah ke satu daerah yang baru, yang mungkin kita nggak tahu sama sekali, dan kita harus mulai dari awal. Ya, dan itu nggak gampang, ya nggak gampang. Terus kedua finansial, ya karena ya nggak semuanya orang itu beruntung ya datang selalu dapat kerja. Ada yang kayak saya harus proses, jadi saya tuh 3 bulan saya di sini baru bisa dapat kerja. Nah itu finansial penting sekali, dan juga iman ya, berdoa pada yang maha kuasa menurut kepercayaan masing-masing, minta dibukakan jalan ya. Itu saya dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan kontak saya. Terus kalau ada mungkin ada tambahan dari rekan-rekan yang mungkin tahu tentang kondisi visa di New Zealand sekarang ini, tolong share di bagian komen. Oke, sampai ketemu lagi. See you. Bye bye.